Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Tara! Hai adik-adik Cekomi, sekarang waktunya kita bercekomi ria. Cekomi mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Asik! Gak terasa ya kak, sekarang kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Baik, sehat, ceria, asik! Wah kak, kayaknya adik-adik di rumah udah siap nih buat mulai Cekomi hari ini. Iya nih kak, bakal banyak hal baru loh yang kita pelajari di Cekomi hari ini. Biar Cekomi kita diberkati Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, fajar pagi sudah menyingsing. Kami mengucap syukur kepadamu atas perlindunganmu di malam hari tadi dan atas hari baru ini. Allah Bapa, kami mempersembahkan diri kami dan hidup kami sepanjang hari ini. Dan hari ini, kami mau belajar untuk mengenalmu lebih dekat bersama Cekomi. Terimalah dan berkatilah persembahan diri kami ya Bapa. Jadikanlah hari ini hari yang penuh rahmat dan berkat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada satu palu, ada satu palu menjadi dua. Ada dua palu, ada dua palu menjadi tiga. Ada tiga palu, ada tiga palu menjadi empat. Ada empat palu, ada empat palu menjadi patung. Daripada jadi patung, yuk kita bergoyang-goyang. Musik! Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolah indah bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan kemewahan boleh kau ambil, kekuatan kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Aku sudah berdosa. Kemarin aku melawan orang tuaku. Kemarinnya lagi aku bertengkar dengan sahabatku. Apakah Tuhan Yesus akan mengampuniku? Kamu kenapa? Aku sudah berdosa. Apakah Tuhan Yesus akan mengampuniku? Mau tahu jawabannya? Nah, tema Cekomi kita di Minggu Prapaskah yang keempat ini adalah Misericordia Motus. Misericordia Motus? Apa tuh kak? Mau tahu kan? Yuk langsung aja, let's listen to God's voice. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas bab 15 ayat 1-3 dilanjutkan ayat 11-32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa,
berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti dari semuanya itu. Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, perumpamaan yang disampaikan Yesus pada bacaan Injil hari ini kita kenal sebagai perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada perumpamaan itu, Yesus sedang duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Lalu datanglah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka bilang, ia menerima orang berdosa dan duduk makan bersama-sama dengan mereka.
Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi, mengapa Yesus mau duduk dan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Nah, adik-adik sudah mendengar bukan perumpamaan tentang anak yang hilang dalam bacaan Injil hari ini? Dalam perumpamaan tadi, kita ibaratkan bahwa anak bungsu yang pergi itu adalah kita, dan bapaknya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam perumpamaan itu, anak bungsu pergi meninggalkan bapaknya dan menghabiskan banyak uang serta harta. Tetapi meskipun begitu, bapaknya tetap mau menerima anaknya, berbelas kasih kepadanya, mengampuninya, bahkan bersuka cita karena kepulangannya. Nah, seperti itu juga Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti Sang Bapa yang hatinya berbelas kasih. Di saat kita melakukan perbuatan dosa, seperti melawan orang tua, bertengkar dengan kakak, adik, malas belajar, berbohong, berkata kasar, Tuhan Yesus tetap mau menerima kita dan mengampuni dosa kita. Seperti anak bungsu tadi, ketika melakukan dosa, kita juga harus menyesalinya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, serta mau membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan bertumbuh bersama Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Ia tidak akan pernah berubah. Meskipun kita berdosa dan seringkali meninggalkannya, Tuhan Yesus tetap berbelas kasih dan mau mengampuni kita. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi sama seperti anak bungsu yang mau bertobat dan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Tuhan. Tuhan tidak mau kita seperti orang Farisi, ahli Taurat, dan anak sulung yang menyimpan dengki dalam hatinya terhadap belas kasih yang dimiliki oleh Tuhan. Oh iya adik-adik, ada loh lagu yang menceritakan tentang kisah anak yang hilang ini. Penasaran kan dengan lagunya? Yuk kita nyanyiin sama-sama. Musik! Pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan tertunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Adik-adik, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, tema Cekomi kita adalah Misericordia Motus. Misericordia Motus merupakan moto dari Uskup Keuskupan Padang, yaitu Monsinyur Vitus Rubianto Solichin SX, atau yang bisa kita sapa dengan nama Monsinyur Ruby. Monsinyur Ruby memilih moto ini sebagai motonya dari bacaan yang kita baca tadi loh, yaitu dari Lukas bab 15 ayat 20, perumpamaan tentang kisah anak yang hilang. Moto Misericordia Motus ini dilambangkan dalam sebuah logo yang bisa kita lihat seperti di samping ini. Logo ini berbentuk seperti perisai yang terdiri dari 3 bagian. Di bagian atas terdapat 2 gambar, yaitu gambar sebuah kitab suci dan gambar kepiting salib. Kitab suci melambangkan minat dari Bapak Uskup yang adalah untuk mewartakan firman Allah kepada seluruh dunia. Dan di sebelahnya ada gambar kepiting salib yang melambangkan kisah dari perjalanan Santo Franciscus Xaverius di Pulau Maluku. Di bagian bawah terdapat beberapa gambar. Yang pertama ada gambar bintang yang bersudut 6. Gambar bintang bersudut 6 ini melambangkan bintang samudra, yang adalah salah satu gelar dari Bunda Maria.
Lalu di sampingnya terdapat gambar 2 untai buah andalas yang merupakan ikon dari tumbuhan di Sumatera. Lalu di bagian bawah ada 3 ombak yang melambangkan lautan yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan pulau-pulau di sekitarnya. Di atas ombak tersebut terdapat sebuah perahu. Perahu ini adalah perahu Mentawai yang mengingatkan Monsinyur Ruby pada tempat pelayanan pertamanya sebagai misionaris. Di atas perahu tersebut terdapat gambar seekor burung pelikan yang memberikan makanan kepada 3 ekor anaknya yang masih kecil. Burung pelikan ini memberikan tubuhnya sendiri sebagai makanan untuk anak-anaknya. Burung pelikan ini melambangkan pemberian diri Yesus Kristus kepada kita manusia. Nah, setelah menonton video ini, adik-adik jadi lebih tahu kan apa itu Misericordia Motus melalui moto dan lambang dari Keuskupan Padang? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Cekomi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau Maha Rahim serta penuh belas kasih dan hatimu terbuka bagi semua orang. Sadarkanlah kami akan dosa-dosa kami dan agar kami tidak lari meninggalkan Engkau. Semoga oleh Roh Kudus, diri kami yang berdosa ini dibarui kembali dan kami boleh menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami berserah diri kepadamu. Sembunyikanlah kami di dalam hati-Mu yang Maha Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Kita diberkati oleh Allah Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Cekomi hari ini membuat adik-adik semua semakin mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Dan jangan lupa laksanakan pesan Injil hari ini ya. Dan tetap laksanakan protokol kesehatan 5M, memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Rajin-rajin ikut Cekomi ya. Sampai jumpa di Cekomi minggu depan. Menjadikan dunia satu keluarga dalam Kristus. Tada!